Pemirsa, Dr. Tifauzia Tiasuma menyatakan mengakhiri keterlibatan aktifnya dalam polemik ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Tifa merasa tugas ilmiahnya dalam mengkaji ijazah Jokowi telah selesai. Dr. Tifauzia Tiasuma menyatakan mengakhiri keterlibatan aktifnya dalam polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Dr. Tifa menganggap kajian analitis dan neuropolitika terkait ijazah yang ia lakukan sudah cukup sehingga ia memilih fokus pada bidang keilmuan kesehatan. Ia juga menyatakan tetap bersedia hadir apabila dibutuhkan sebagai saksi ahli dalam proses persidangan berkaitan kasus tersebut. Selama kurang lebih 450 hari juga saya sudah menjadi pelaku hukum di situ. Dalam hal ini saya sebagai saksi, lalu kemudian terlapor, lalu kemudian tersangka, dan pada akhirnya menjadi terdakwa yang alhamdulillah pada tanggal 23 Juli 2026 ya, pada sidang yang sudah terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, saya akan bebas dari segala dakwaan, alhamdulillah wa syukurillah ya. Itu adalah sebuah momentum di mana saya harus berpikir, ya saya harus memberikan keputusan kepada diri sendiri bahwa sekali lagi terkait dengan persoalan ijazah, ya, bagian saya sudah saya tunaikan, jadi sudah cukup untuk saya. Meskipun menyatakan mundur dari perdebatan publik, proses hukum dan langkah uji materi atau pra-peradilan yang diajukan oleh tim hukumnya tetap berjalan di ranah peradilan. Pemirsa, ex-terdakwa kasus ijazah Joko Widodo, Dr. Tifa, mengaku selesai meneliti ijazah karena tugas utama kajian ilmiahnya sudah selesai. Tugas utama kajian ilmiah Dr. Tifa berfokus pada foto yang ada di ijazah Jokowi dan sudah diterbitkan dalam buku Jokowi's White Paper. Semua tugas saya dalam penelitian terkait dengan ijazah yang dipaparkan oleh Bareskrim tanggal 22 Mei 2025 ini itu sudah selesai. Penelitian saya sekali lagi tepat Agustus tahun 2025 sudah saya bukukan, sudah saya launching dalam bentuk buku Jokowi's White Paper. Domain saya sekali lagi ini saya kan hijrah terkait ya, tapi dengan kan foto. Ya, kan? Jadi domain saya kan di foto ya, dan itu sudah menjadi bukti otentik secara hukum pada CLS Februari 2026. Pemirsa, ratusan atlet dan pelatih peraih medali PON dan Peparnas 2024 menggelar aksi di Pekanbaru. Mereka menuntut pemerintah Provinsi Riau segera membayar sisa bonus prestasi yang menurut mereka hingga kini belum diterima. Aksi digelar di kawasan Stadion Utama Riau. Menurut para atlet, pemerintah Provinsi Riau baru merealisasikan sebagian bonus, sedangkan sisanya hingga kini belum juga dibayarkan. Bahkan para atlet menilai keterlambatan pembayaran bonus berdampak pada persiapan latihan menjelang Prapon 2027. Dalam aksi tersebut, sebagian atlet juga menggalang donasi dari pengendara yang melintas. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Riau menyatakan pembayaran sisa bonus telah menjadi atensi gubernur dan juga akan direalisasikan setelah ketersediaan anggaran terpenuhi. Kami berharap karena kami sudah berjuang dan itu adalah hak kami yang kami minta. Sudah berapa tahun, Kak, yang belum? Sudah 2 tahun kami menunggu dan sudah 2 tahun pula kami berdoa terus siang dan malam. Nah, persoalannya kita, mungkin kawan-kawan tahu dengan keadaan keuangan kita yang memang tak memungkinkan saat ini. Nah, sehingga ini terjadi penundaan untuk pembayaran. Nah, artinya ini sudah menjadi atensi ya. Tapi kalau uangnya belum ada ya. Pemirsa, seorang pencuri kabel alami luka bakar usai terkena ledakan gardu listrik. Pelaku hanya bisa pasrah saat diseret warga dan diserahkan ke polisi. Seorang pelaku pencurian diseret keluar oleh warga dari gardu listrik di Jalan Agung Utara, Sunter Agung, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Pelaku tertangkap warga saat berusaha mencuri kabel yang berada di dalam gardu. Aksi pelaku diketahui setelah pelaku yang masuk dari pintu belakang gardu berusaha mencuri kabel dengan gunting besar. Nah, saat menjalankan aksinya terjadi ledakan dari dalam gardu yang membuat tubuh pelaku terbakar. Warga yang melihat peristiwa tersebut kemudian menghubungi petugas.
Kayak ada suara orang saya dengar di dalam. Begitu petugas datang, emang ada orang saya masuk. Saya tarik keluar. Dia ketakutan ya. Nggak mau saya tarik kayak geret gini. Berapa orang? Yang ketangkap 1. Misalnya sih ada 2 lagi yang kabur. Itu dia ngapain maling dalam? Maling kabel atau gimana? Kabel. Maling? Iya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kemudian dibawa ke Polsek Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, warga perumahan Metro Cikopo, Desa Cibodas, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta digegerkan dengan penemuan seorang marbot masjid yang tewas bersimbah darah di sekitaran Masjid Al-Muhajirin pada Kamis siang. Korban diduga menjadi korban pembunuhan saat hendak mengumandangkan azan zuhur. Suasana Masjid Al-Muhajirin di perumahan Metro Cikopo, Desa Cibodas, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta mendadak dipenuhi petugas kepolisian dan warga setelah ditemukan seorang marbot masjid tewas bersimbah darah. Korban diduga diserang saat hendak mengumandangkan azan zuhur. Hasil pemeriksaan awal, korban mengalami sejumlah luka bacok di tubuhnya yang diduga akibat serangan berulang menggunakan senjata tajam. Dari lokasi kejadian, polisi mengamankan sebilah samurai. Jenazah korban kemudian dievakuasi untuk menjalani visum guna memastikan penyebab kematian dan rincian luka yang dideritanya. Polisi menyebut identitas terduga pelaku sudah dikantongi setelah terekam kamera pengawas di sekitar lokasi. Yang diketahui terjadi pada pukul 12.30. Korban berinisial AS, umur 65 tahun. Ya. Motifnya Pak? Motif masih kami dalami, untuk pelaku masih sudah terbackup oleh CCTV. Ya. Iya betul, pada saat kejadian itu suara azan zuhur ya. Untuk korban ini dia marbot masjid atau bagaimana? Betul, pekerjaan korban sementara sebagai marbot masjid. Hingga kini petugas masih memburu pelaku dan memeriksa sejumlah saksi untuk mengetahui kronologi serta motif pembunuhan. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi membawa tersangka mutilasi di Depok ke lokasi potongan kaki korban yang dibuang. Meski sudah mengerahkan anjing pelacak, pencarian terkendala derasnya arus sungai. Menggunakan anjing pelacak K9, tim Subdit Resmob menyusuri Kali Licin Pitara, Depok, Jawa Barat, Kamis siang. Di lokasi ini, tersangka mutilasi mengaku membuang potongan kaki korban. Polisi juga membawa serta pelaku untuk menunjukkan lokasi pasti. Bersama dengan tersangka, polisi juga menyusuri sejumlah titik di aliran sungai. Namun pencarian menemui banyak kendala yang memungkinkan potongan tubuh sudah terbawa arus sungai yang deras. Untuk sementara masih proses, karena memang ada kendala dari kami adalah untuk waktu penemuan mayat sendiri itu 4 Agustus, sedangkan waktu pembuangan mayatnya itu 23 Juli 2026. Jadi sudah ada range sekitar 1 minggu lebih, yang kemudian sempat dalam 1 minggu itu ada hujan, jadi untuk arus sungai sendiri agak deras. Tersangka mutilasi mengaku membuang potongan kaki korban dengan dibungkus plastik hitam setelah lebih dulu membuang tubuh korban di tanah lapang. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, usai menggelar sayembara tangkap pelaku begal dapat uang jutaan rupiah, kini Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi kembali membuat sayembara berburu penjualan obat tramadol dan minuman keras. Deddy Mulyadi pun menjanjikan hadiah bagi warga yang mengunggah toko penjual tramadol dan minuman keras di media sosial. Sekarang ini banyak orang yang jualan tramadol dan warung-warung minuman keras ilegal. Bagi warga Jabar, siapa yang bisa memposting, menceritakan warung-warung tramadol di media sosial, saya akan kasih hadiah juga. Dalam akun media sosialnya, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi kembali menggelar sebuah sayembara. Kali ini Deddy Mulyadi akan memberikan hadiah jika warga mengunggah ke media sosial tentang penjualan obat tramadol dan minuman keras di wilayah Jawa Barat.
Hal ini dilakukan sebagai bentuk keprihatinan dengan maraknya penjualan obat tramadol dan minuman keras yang berdampak buruk pada kesehatan anak muda. Selain itu, pihak Pemprov Jabar juga akan berkoordinasi dengan Kapolda Jawa Barat untuk memberantas peredaran tramadol di Jawa Barat. Menurut Deddy Mulyadi, pihaknya akan terus menyatakan perang terhadap penjual tramadol hingga peredarannya keluar dari Jawa Barat. Iya, itu harus dilawan, Mbak. Kan nggak boleh lagi dibiarkan. Masa banyak orang takut oleh orang yang jualan tramadol? Kan aneh gitu loh. Menurut saya nggak boleh rasa takut lagi. Saya nanti hari Jumat dengan Pak Kapolda akan berkoordinasi dan kemudian nanti gerakannya itu sampai desa dan kelurahan. Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi melakukan sayembara tentang penangkapan begal dengan hadiah jutaan rupiah. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Informasi lain pemirsa, ratusan senjata api ditemukan di ruangan mantan kepala yayasan sekolah swasta di kawasan Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Tak hanya senjata api, di ruangan juga ditemukan narkoba, CD porno, serta alat cetak peluru. Ratusan senjata api, pistol, serta senapan kaliber 4,5 mm ditemukan polisi dan pihak sekolah dalam ruangan mantan kepala pembina yayasan sekolah swasta di Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Tak hanya senjata api, dalam ruangan ini juga ditemukan alat cetak peluru, narkotika jenis sabu dan ganja, serta sejumlah CD porno. Sekolah meminta pendampingan polisi membuka ruangan yang selama ini tertutup dikunci oleh eks-ketua yayasan untuk digunakan keperluan belajar mengajar. Eks-ketua yayasan sudah dipecat karena penyalahgunaan keuangan. Persisnya senjata itu apa saja, jenisnya bagaimana, kewenangan penyidik ya untuk melakukan verifikasi. Sehingga kami minta ada uji forensik juga terhadap senjata itu untuk memberikan kepastian bahwa senjata ini milik siapa juga, jenisnya apa dan sebagainya. Tapi teman-teman sekalian, buat kami sebagai sekolah, yang jelas penyimpanan senjata di tempat sekolah pasti dilarang oleh undang-undang. Pasti dilarang, pasti tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena senjata api yang ditemukan tersembunyi dan berada di bawah tumpukan barang. Yang itu memang dilarang untuk digunakan, kecuali untuk olahraga karena mematikan. Jadi, kok bisa ada di situ? Pertanyaannya. Mereka buat silent di situ dengan cara menumpuk seperti barang biasa. Ternyata begitu saya buka, isinya seperti itu. Lalu tiba-tiba ada lagi yang lain, shotgun kaliber 1270. Selain mengungkap asal-usul senjata dan narkotika, sekolah juga meminta polisi menyelidiki pihak yang bertanggung jawab atas penyimpanan barang-barang berbahaya di lingkungan sekolah. Dari Jakarta, Rizky Fahlupi, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, tegaskan video unjuk rasa yang beredar belakangan di media sosial itu adalah hoax atau informasi bohong. Meski demikian, ia juga berkata bahwa pemerintah tidak melarang aksi unjuk rasa. Video itu saya nyatakan tidak benar. Tidak ada di wilayah Indonesia, di tanah air kita, ada hoax-hoax yang seperti itu. Mungkin itu terjadi pada masa lalu. Pada saat sekarang ini ke depan tidak ada. Kami sudah bekerja bersungguh-sungguh dengan tenaga yang kuat dan keras, kami bersama-sama dengan Pak Panglima, Pak Kapolri, Pak Kabin selalu memberikan informasi itu sama sekali tidak ada. Sama sekali tidak kita temukan itu. Akun siapa ini? Ada akunnya pasti, kami akan temukan itu. Maka tadi saya katakan kalau misalnya terjadi bahwa itu ada indikasi dan bisa memenuhi ketentuan dia pelanggaran tindak pidana, kami akan lakukan itu dan kami akan melakukan tindakan secara tegas seperti itu. Pemasangan pagar, nggak ada itu ya. Pemasangan pagar bahkan responnya dulu kepala daerah yang bersangkutan sudah menyelesaikan, baik yang di Surabaya maupun yang di Jakarta. Tidak ada kaitannya dengan hubungan seperti yang digulirkan kabar-kabar yang akan datang. Tidak ada. Jadi semuanya itu adalah kepentingan keamanan dari mereka sendiri dan itu pun sudah dianggap tidak memenuhi izin seperti yang dilakukan oleh beberapa tempat. Saya tidak mau menyebutkan mal yang mana ya, tapi kira-kira pemerintah daerah setempat sudah melakukan penertiban.
aksi unjuk rasa tidak ada larangannya. Ya, tidak ada. Menyampaikan unjuk rasa adalah penyampaian pendapat dari masyarakat. Tidak ada satupun yang melarang untuk itu. Yang dilarang yang tidak diharapkan adalah soal tindakan-tindakan anarkis. Ya, tidak dengan anarkis. Kalau misalnya unjuk rasa dengan tertib menyampaikan kritikan, boleh-boleh saja. Bahkan berulang kali Presiden mengatakan kritikan itu perlu. Dan kami meyakini kritikan-kritikan semacam itu sangat menyegarkan buat kami. Sangat menyegarkan. Oleh sebab itu silakan unjuk rasa, tidak masalah. Selama tadi ya, tidak mengganggu kepentingan rakyat, masyarakat luas, selama dilakukan dengan tertib, tidak melakukan perusakan, tidak apalagi sampai dengan pembakaran seperti masa-masa lalu.